Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sekarang ada di Desa Jongke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini kita ada di gudang alat mesin pertanian. Ini ada di belakang saya ini ada mesin traktor untuk pengolah tanah. Jadi ini dalam rangka mata kuliah mekanisasi pertanian, kita akan mempelajari tentang alat-alat mesin pertanian, mulai yang dari di on farm maupun off farm. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afis Sema Sigit Saputro, biasa dipanggil Afis. Saya adalah pengajar di salah satu program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari alat mesin pengolah tanah. Ini alatnya bisa kita lihat sendiri di belakang saya ini. Ini adalah mereknya Iseki. Nah, bisa dilihat di sini mereknya Iseki, terlihat nampak. Nah, ini termasuk traktor dengan kapasitas yang besar. Ini bisa untuk mengolah tanah untuk luasan lahan yang cukup luas. Jadi ini termasuk barang yang mungkin jarang-jarang ada di Jawa sini, karena memang di Jawa kan daerahnya kecil-kecil. Tetapi apabila dioptimalkan, ini bisa digunakan untuk mengolah tanah dalam waktu yang relatif singkat, lebih cepat daripada traktor yang biasa yang model hand traktor. Jadi seperti kita lihat ini bisa dinaiki karena ada kursinya. Jadi drivernya tidak perlu repot-repot belepotan di sawah karena bisa langsung duduk dan mengoperasikan traktor ini seperti layaknya mobil. Kecepatan juga bisa diatur karena ada sekitar 6 speed kecepatan untuk mengatur kecepatannya, dan bisa diganti untuk garu atau singkal yang ada di belakangnya ini. Jadi ini termasuk cukup canggih seperti yang tampak kita lihat ini. Nah, ini merek Iseki. Dia hampir sama seperti mobil, ada pedal rem, ada gas dan kopling, juga ada persneling. Dilengkapi juga dengan panel-panel lampu persis layaknya mobil. Jadi sudah cukup maju di Indonesia. Beda dengan zaman dulu yang ketika kita akan mengolah sawah itu harus dibajak dengan kerbau atau sapi. Itu zaman nenek kakek saya dulu. Sekarang sudah lebih maju, sudah tidak perlu berkotor-kotor lagi karena sudah bisa naik traktor layaknya mobil. Juga tidak perlu kepanasan, kehujanan karena sudah ada atapnya. Jadi tidak perlu khawatir akan kehujanan, kepanasan. Jadi walaupun cuaca hujan, deras, panas, menyengat, tetap aman di kokpitnya karena sudah bisa duduk di traktor ini. Nah, juga dilengkapi dengan penerangan lampu. Jadi kalau malam hari atau sudah sore menjelang maghrib itu kita masih bisa tetap melakukan aktivitas untuk mengolah tanah. Jadi sudah terang, tidak perlu khawatir. Kan kalau bajak manual itu kalau sudah mendekati maghrib itu kan sudah istirahat karena sudah gelap, tidak nampak. Dengan alat ini itu masih bisa tetap beraktivitas karena ada penerangan lampunya. Nah, tampak ini rodanya ada 2 ukuran, yang di depan lebih kecil. Ini kalau tidak salah ringnya sekitar ring 16, kemudian yang belakang lebih besar lagi. Ini yang jelas ringnya di atas 22, ini besar ini. Kemudian di balik bannya ini, di sampingnya ini ada besi traktor untuk yang membajak ini. Nah, ini mesin Iseki dengan kode NT548F. Nah, ini. Jadi ini termasuk canggih. Mesinnya 2000 cc, direct injeksi. Nah, sudah canggih layaknya mobil-mobil modern zaman sekarang. Juga ada transmisi 6 speed. Jadi kalau kalian mau balapan di sawah itu bisa. Jadi kalau menggunakan kerbau itu kecepatannya hanya sekitar 5 km per jam maksimal. Kalau ini 6 speed. Nah, bisa kalian bayangkan 2000 cc direct injection. Nah, ini dengan 6 speed di sawah lah. Cukup mengasihkan bukan kalau kalian mau ber-off-road ria di sawah. Nah, ini mesinnya. Jadi ini prinsipnya seperti layaknya mobil. Jadi ini akan roda traktornya yang besi untuk baja ini menempel dengan roda yang dari karet. Ini karet. Hanya saja
teksturnya keras sekali. Jadi ini kalau dipegang ataupun kalau ada paku atau batu, saya yakin belum tentu bisa tembus karena memang benar-benar dibuat spesifikasinya untuk di lahan yang off-road, di sawah berlumpur. Nah ini, kemudian ini menempel permanen, ini menempel, dan ini bisa diganti ukurannya, ganti model ininya untuk bajaknya ini. Nah kemudian di belakangnya ini juga ada alat untuk ya kayak semacam menggaru. Jadi kalau zaman dulu kan dia ininya dari kerbau itu dari kayu, kemudian menempel menancap ke tanah. Nah kalau ini sudah model besi. Jadi besi yang dihubungkan dengan as atau ke sumbu rodanya di traktor. Nah, kemudian dia prinsip kerjanya ketika berjalan ini menancap di dalam tanah. Kemudian roda yang besi ini dia akan membalik tanah. Nah ini. Jadi 2 kali kerja. Kalau biasanya kan kalau yang traktor hand traktor itu ininya ada, tetapi kecil ukurannya, kecil di belakang gitu, hanya di tengah. Akhirnya kan lebih lama. Beda kalau ini, dia lebarnya hampir sama dengan lebar bodinya traktor ini. Jadi hanya sisa space sedikit, 1 jengkal di kanan dan kiri. Nah, jadi dia bisa lebih efisien untuk membajak lebih cepat. Jadi dia untuk membalikkan, setelah tanah dibalik kan kasar, masih gumbalan. Nah ini akan dihaluskan menggunakan ini yang alat yang di belakang ini. Nah jadi prinsipnya gitu. Dan ini seperti tampak kita lihat, ternyata lampunya juga lengkap, tidak hanya di depan, di belakang juga ada lampu stop lamp. Jadi kalau mengerem itu indikator lampunya bisa hidup, warna merah. Kemudian ada lampu sein. Nah jadi kalau seperti di mobil itu kalau mau belok ke kanan atau kiri itu kita bisa menghidupkan sein. Tapi saya yakin itu juga jarang digunakan karena kan di sawah kan jarang-jarang ada kendaraan. Nah ini, jadi bisa kita lihat sini. Nah ini gambarnya sini. Tuh ada sumbu roda gardan yang ukurannya cukup besar. Kemudian menyambung ini, ada penyambung seperti layaknya mobil untuk off-road. Dia ada gardan, double gardan depan dan ini gardan di belakang. Ini gardan. Ada sumbu gardannya. Nah ini spesifikasinya 4-wheel drive 4WD. Jadi penggeraknya roda 4. Dari roda depan dan roda belakang itu bergerak bersamaan. Dan hebatnya ini bisa di setel mau 2WD atau 4WD. Ya mirip seperti mobil-mobil Jeep off-road itu kan, kalau kalian mungkin lebih familiar dengan mobil-mobil seperti Pajero atau Fortuner lah, itu kan 4WD juga. Nah itu bisa diatur mau yang bergerak 4 rodanya sekaligus atau hanya roda belakang saja. Ini juga sama prinsipnya, bisa 4-wheel drive, bisa 2-wheel drive. Nah jadi lumayan canggih, bisa untuk off-road di tengah sawah. Nah lalu untuk efisiensinya bagaimana Pak? Nah ini yang pasti dia lebih cepat daripada hand traktor, apalagi dengan manual. Jadi kalau dengan luasan lahan 1 hektar, mungkin kalau pakai yang hand traktor itu mungkin bisa sampai seharian. Paling cepat itu ya paling tidak 8 jam. Kalau ini mungkin hanya hitungan 2-3 jam sudah selesai. Tapi memang kalau dipakai untuk lahan yang luasnya kecil atau petak-petaknya itu sempit, ya memang agak merepotkan karena memang tahu sendiri kan di sawah di Indonesia itu kayak yang di depan ini, itu kan depan ini kan, nah itu kan banyak pematang sawah, pematang itu. Nah itu kan memisahkan antara satu sawah dengan yang lain. Nah itu kalau menggunakan traktor yang besar, sedangkan sawahnya ukurannya kecil, ya itu ketika akan pindah lajur ke lokasi yang lain itu juga susah. Belum lagi kalau sawahnya itu lokasinya ada di tengah. Lah kita harus menerjang sawah milik tetangga. Lah itu juga kendalanya di situ. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi memang ini paling cocok digunakan untuk di sawah dengan luas yang sangat-sangat luas. Ya paling tidak berupa hamparan di atas 1000 meter atau 2000 meter itu baru bisa memungkinkan. Dan apalagi posisi sawah juga menentukan, kalau letaknya ada di pinggir itu juga kita tidak perlu melompati sawah milik tetangga. Ini jadi ada plus dan minusnya. Lalu pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana dengan harganya? Wah, apakah harganya murah? Untuk harga tidak perlu ditanya lagi. Ini karena mesinnya 2000 cc, tepatnya 2140
47 cc. Nah, itu direct injeksi 4-wheel drive. Nah, nanti bisa kalian searching mobil dengan spek seperti itu, kira-kira harganya berapa ya, kurang lebih sama ini harganya dengan kategori mobil-mobil SUV. Jadi biasanya traktor gini ini kepemilikannya itu kelompok. Jadi ada kelompok tani yang mengelola, namanya UPJA, Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan. Nah, ini dia khusus mengelola berbagai macam alat mesin pertanian. Jadi mereka nanti ya semacam iuran membeli dari kelompok itu, atau mungkin bantuan dari pemerintah, yang lebih sering itu dari Kementerian Pertanian. Kemudian setelah alat datang, kemudian itu nanti digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi secara kelompok itu bisa digilir, kemudian membayar biaya sewa untuk operasionalnya ini. Jadi kalau untuk milik pribadi itu saya kira juga jarang-jarang ada, karena memang harganya juga lumayan seharga mobil SUV 4-wheel drive ini, karena memang melihat spesifikasinya juga lebih tinggi. Nah, mungkin kalian penasaran mau lihat seperti apa kokpitnya? Mari kita lihat kokpitnya sini. Dalamnya seperti ini. Nah, ini kokpitnya. Ada setir, kemudian starternya. Dan ini sudah ada kunci jadi aman. Tidak perlu khawatir hilang karena sudah ada kunci seperti layaknya mobil. Kemudian ada lampu hazard, lampu sein. Ini. Kemudian ada persneling. Nah, ini untuk persneling di sini untuk mengatur kecepatannya ada di kanan dan kiri. Jadi persnelingnya ini bisa tuas ini yang saya pegang ini tuas untuk mengatur dia mau 2-wheel drive atau 4-wheel drive. Nah, jadi kalau sudah masuk ke sawah biasanya menggunakan mode yang 4-wheel drive karena untuk menggerakkan keempat rodanya. Karena kalau hanya penggerak roda 2, roda belakang itu biasanya rawan untuk selip. Makanya diaktifkan mode 4-wheel drive-nya. Jadi keempat roda bergerak sehingga dia bisa lebih leluasa bergerak di jalan lumpur di sawah ini. Nah, kemudian yang sisi kanan ini persnelingnya. Tuas persneling di kanan ini ada angka 1 sampai angka 6 yang menunjukkan posisi giginya di mana. Paling bawah itu angka 1 dan yang paling atas itu ada 6, gigi 6. Nah, kemudian pindah ke bawah. Di bawah ini ada, nah ini yang saya injak, terasa ringan. Ini pasti biasanya kopling. Seperti layaknya mobil, kopling ada di sebelah kiri. Kemudian yang tengah ini, nah ini ada gas dan rem, ada tiga tombol ini. Kemudian juga di bagian atas ini ada spion tengah, tapi sayangnya di sini sudah tidak berfungsi. Nah, bedanya di sini tidak ada spion kanan kiri karena memang bukan untuk di jalan raya, untuk di sawah. Jadi itu. Kemudian untuk tangki bahan bakar ada di sini. Nih. Tutupnya di sini, tutupnya. Nih. Jadi ini termasuk besar kapasitasnya tangkinya. Bisa kita lihat spesifikasinya di bawah sini. Ya. Nah, ini. Ini traktor roda 4. Nah, ini. Untuk kapasitas tangki dari data yang saya peroleh ini mencapai 55 liter. Persis seperti mobil SUV ataupun mobil keluarga yang jarak jauh itu. 55 liter. Jadi tidak perlu khawatir ketika di sawah tengah asik beroff-road ria tiba-tiba nggak bisa bahan bakar karena memang kapasitas tangkinya lumayan besar. Jadi bahan bakar ada di atas, kemudian mesinnya ada di bawah ini, ada mesinnya di bawah ini. Lumayan. Tertulis di sini 2197 liter. Maaf, cc. Jadi memang speknya memang lumayan besar mesinnya. Kemudian di bagian depan ini juga masih dilengkapi semacam cantolan. Ini mungkin alat penambahan untuk towing. Jadi kalau biasanya mobil-mobil Jeep yang dipakai untuk off-road itu biasanya kan depannya ada cantolan untuk towing. Itu kalau mengantisipasi jika terselip dan tidak bisa bergerak lah, itu bisa diakali menggunakan mesin towing. Dia akan ada kabel seling yang akan berfungsi untuk menarik kendaraan. Jadi kayak motor yang diberi kawat untuk menarik kendaraan biar tidak slip atau terguling. Nah, ini depan ini.
Jadi termasuk canggih nih mesin ini. Bisa kita lihat mesinnya sangat besar. Nah, sudah ada atapnya, tidak perlu kepanasan, tidak perlu berkotor-kotor ya. Nah, inilah mesin traktor pengolah tanah Iseki. Jadi fungsinya untuk mengolah tanah, membajak tanah, menghaluskan. Demikian dari saya terkait alat pengolah tanah Iseki. Kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Dadah.